Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih banyak. Selamat datang kembali di channel Blog Tips. Hari ini kita ngomongin yang lagi heboh banget. Ini lagi diomongin di mana-mana soal Google Search Optimize untuk Geo dan IO-nya. Oke, nah ini karena belum pernah Google itu memberitahukan yang ini nih. Belum pernah cara ngoptimasi sebuah konten spek ranking tuh baik muncul di AI overview maupun di AI-nya. Ini belum pernah. Baru kali ini Google ngomong langsung cara optimasinya kayak gimana sih. Itu generative AI feature on Google Search. Ini lagi rame banget. Dibahas di forum Webmaster World juga banyak banget dibahas soal-soal kayak gini. Oke, bisa lo lihat. Ini emang dari kemarin ya, sejak 18 Mei kemarin udah banyak ngomongin soal gini. Cuma gue diemin aja. Karena nanti mungkin hari Minggu ya, nanti kita bahas. Karena kalau kita lihat di sini, ini panjang banget. Ada banyak banget poin-poin bagaimana cara Google untuk mengoptimasi supaya lu muncul di AI Overview. Cuman ini penjelasannya simple-simple, dia nggak panjang, tapi dikit-dikit aja. Nah, karena dia kayak begitu, berarti ini butuh penjelasan kan, butuh tafsirnya kan. Gue bantu tafsir ini sesuai dengan kemampuan gue aja. Ini suka-sukanya gue aja, job-jobnya gue aja. Jadi masalahnya apakah lu sesuai dengan pendapat lu, ya itu bebas-bebas aja ya. Ini versi gue. Ya, karena ini banyak poin-poinnya, gue ngambil dari poin yang ini dulu. Providing a unique point of view. Kemarin juga ada kenapa gue angkat ini, karena kemarin di waktu gue live ada yang nanya soal VOV kan. Dan ini kalau bisa lu lihat ini providing a unique point of view. Point of view-nya atau VOV-nya, kalau versi yang kemarin ditanya di waktu gua live itu ada versi untuk orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Apakah ini yang dimaksud? Ternyata tidak. Alright. Ternyata tidak ya. Nanti kita bahas karena gue kebetulan bikin slide-nya supaya lebih mudah. Nah, untuk masalah yang di bagian rak nanti kita bikin juga kontennya tersendiri. Untuk query fan out-nya ini sudah ya. Kita sudah pernah bahas sekitar 8 bulan yang lalu yang ini Google's Query Fan Out Pattern Thematic Search di Blog Tips. Sudah ada 2 video yang gue bahas. Itu sini ChatGPT Fan Out-nya bisa lo lihat ya. Yang prompt-nya itu 5 bulan yang lalu, tapi yang versi ini apa sih artinya itu Query Fan Out bla bla bla. Nah, ternyata Query Fan Out ini itu datangnya dari pattern Thematic Search. Nah, sekarang dipatenkan untuk cara mengoptimasi konten-konten supaya muncul di AI Overview-nya maupun di AI-nya Google. Nah kita lanjutin soal ini, providing a unique point of view-nya ini. Kalau versinya gue itu, kalau kita perluas ya, ini itu maksudnya ini nih, first hand. Di sini ada kata first hand ya kan. Review provide, pengalaman nyata dari lu langsung yang lu tulis, bukan point of view. Nah, banyak orang ngira ini dari forum-forum yang ini kayak gini nih, banyak orang mengatakan saya menulis dengan sudut pandang saya. Dipikirnya itu udah termasuk ke dalam first hand content. Padahal bukan itu. First hand experience. Karena itu kita langsung aja memahami mengapa pengalaman langsung lebih bernilai daripada sekedar sudut pandang di era AI dan Google modern. Oke. Seperti yang tadi gue bilang di atas, banyak orang pada salah persepsi. Padahal itu yang dimaksudnya kayak gini, VOV yang dia maksud itu cara menyampaikan perspektif kan, point of view kan. Yang point of view orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu enggak ya. Yang dimaksud di sini first hand experience itu memiliki pengalaman, konten lu berisi data, konten itu berisi eksperimen, maksudnya studi kasus dan segala macam data bengeknya, ataupun keterlibatan lu secara langsung terhadap konten tersebut. Oke? Ngerti? Coba mendefinisikan perbedaan fundamental ya. Point of view bisa lu baca. Bla 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 bla. Ini persen kayak gimana? Jadi contoh ya. Misal contoh. Ini contoh. Menurut saya, SEO adalah strategi penting untuk bisnis karena dapat meningkatkan traffic dan penjualan. Menurut saya SEO adalah strategi penting bagi bisnis modern karena dapat meningkatkan traffic. Ini VOV orang pertama betul karena dia menggunakan kata saya di sini.
Tapi apakah itu first hand? No. Karena tidak ada bukti pengalaman langsung di pernyataan ini, nggak ada. Oke, nah contoh yang benar ya, saya menghapus 380 halaman konten yang tipis pada website kursus SEO dan dalam 60 hari impresi naik 145%. Halaman yang kami hapus sebagian besar menargetkan variasi keyword yang memiliki intent yang sama. Ini contohnya. Oke, contoh kasus. Nah, yang pernyataan ini saya menghapus 380 halaman ini karena di situ menggunakan angka dan ini adalah proses dia melakukan aksi secara langsung, maka inilah dibilangin first hand. Ini contoh nyata kasus first hand. Jadi kalau lu nanti bikin konten harus model-modelnya seperti ini. Oke, karena di sini ada tindakan nyata, ada pengalaman langsung, ada data. Datanya itu dari mana itu? Impresi sebesar 145% dalam waktu 60 hari. Ada observasi, dia melakukan observasi, dia juga melakukan eksperimen. Dan ada hasilnya dia naik. Impresinya 145%. Nah, yang sekarang kalau lu pengen muncul di AI Overview ataupun di AI, harus seperti ini. Harus berisi experience, evidence atau bukti-bukti, dan original insight. Jadi bukan karang-karangan, artinya lu harus memberikan konten-konten di luar daripada yang sudah biasa atau di luar dari konten yang bisa mereka bikin sendiri atau yang bisa AI buat sendiri. Kalau dengan data-data kayak gini, AI nggak bisa bikin. Nah, ini ada pengertiannya, nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Masalah di sini ada nih. Ini masalah commodity dan non-commodity. Nah, jadi sekarang Google nggak mau lagi diberikan konten-konten komoditi, tapi maunya non-komoditi, alias lu dipaksa mau nggak mau harus mengajarkan AI Overview supaya mereka lebih pintar. Bagaimana cara membuat konten dengan data-data yang lengkap. Jadi dia pengen semua nanti para blogger atau para pemilik web UMKM menyerahkan data-datanya. Hasil pekerjaan dia selama bertahun-tahun, hasil riset mereka secara bertahun-tahun, tolong diserahkan kepada AI. Biar apa? Biar AI-nya makin pintar. Semakin pintar AI-nya punya Google, semakin gede penghasilan dia dan lu semakin menderita. Itu yang kenapa sekarang kalau lu mau muncul di AI Overview harus pakai begini. Terserah ya. Lu mau ngajarin buatnya Google, ya lu harus menggunakan konten-konten first hand, menyerahkan data lu. Atau lu keenakan itu. Ya tapi emang begitu kenyataannya. Karena kalau lu nggak kasih kayak experience dan evidence perlu original insight, maka lu nggak akan muncul di search ranking maupun di AI Overview. Wah, komparasi ya, konten pada niche SEO nih. Misalnya nih, konten komoditas. Belajar SEO membutuhkan bla bla bla. Bisa lu baca tuh. Konten ini nih masuk ke konten umum. Makanya disebut komoditas. Yang Google mau itu non-komoditas alias konten first hand. Beda kan? Nah ini, dari 47 siswa SEO mayoritas gagal karena langsung belajar backlink. Di kalimat yang pendek itu tuh terdapat observasi asli, ada data, ada numerik spesifik, serta pengalaman yang membimbing. Oke, ada insight yang tidak mudah diproduksi. Kalau yang sebelah kiri ini, yang komoditas, ini yang biasa, ini bisa diproduksi oleh AI manapun juga. Jadi perhitungannya paling gampang. Kalau keyword atau artikel yang lu tulis ini bisa dibuat sama AI tanpa perlu adanya lu, maka dia nggak perlu konten lo di indeks. Maka konten lo itu nggak perlu juga muncul di AI, nggak perlu juga muncul di di Google Search Ranking. Karena gue bisa bikin sendiri, kan gue sekarang udah pintar. Itu kata AI, mau itu ChatGPT, Perplexity dan segala macam, sekarang udah pada pintar, udah pada bisa bikin generate, terutama untuk keyword informasi. Say goodbye, karena mereka sudah bisa bikin sendiri, lu udah gak dibutuhkan. Yang sekarang mereka butuhkan, yang sangat-sangat dibutuhkan itu adalah konten-konten hasil experience, studi kasus, konten-konten yang berisi data, dan seperti ini, konten first hand. Itu jahat ya? Ya, dunia seperti itulah. Berarti kalau gue main informasi, bisa nggak? Bisa, asal lu akalin dengan memberikan data. Ada observasinya, ada pengalaman lapangan, terus ada insight. Itu yang masih sekarang itu
orang-orang sono pengen lu ajarin itu yang namanya AI, biar mereka nanti bisa ini, terutama bisa menganalisis data ya. Jadi dia punya misalnya survei orang Indonesia pada tahun 2025 jumlahnya misalnya 270 sekian, jumlah orang miskin sekian. Nah itu butuh data-data kayak gitu. Semakin pintar nanti AI-nya, semakin mahal harganya itu. Nah, supaya bikin AI ini pintar, siapa yang ngajarin? Nah, lu, para blogger-blogger ini sekarang lagi nonton. Lu yang ngajarin. Termasuk juga niche lu itu. Nah, ajarin ya. Biar mereka makin pintar, lu makin menderita. Semangat tapi ya, semangat ya. Prinsip utama panduan dari Google itu yang tadi kita lihat itu, create content based on what you know. Bikin konten berdasarkan apa yang lu tahu. Terus fleksibilitas gaya bahasa Anda. Nah, soal fleksibilitas gaya bahasa ini bebas-bebas aja. Oke, Anda dapat menceritakan studi kasus tanpa kata ganti orang pertama. Jadi sekarang POV orang pertama, orang kedua, orang ketiga sudah masih berlaku tapi lebih fleksibel sekarang Google. Jadi bebas. Termasuk kalau lu juga menggunakan kata-kata gue, elu, kowe, segala macam, bebas, itu fleksibilitas ya. Yang penting bisa mendatangkan nilai originalnya, uniknya itu, keaslian nilainya. Selamat ya guys. Nah ini formula kalau lu pengen muncul nanti di era AI, terutama dalam hal penulisan, itu adalah sertakan pengalaman dan data nyata, tindakan atau eksperimen objektif yang pernah dilakukan, terus analisis yang tajam, serta sudut pandang yang unik, membungkus data dan insight dengan cara penyampaian yang khas, dengan gaya bahasa lu. Ini data-data ini lu udah punya. Nah, tolong sampaikan data-data itu dengan misalnya dengan gaya bahasa storytelling atau menggunakan gaya bahasa ada campuran Jawanya. Ya pokoknya poin besarnya bikin si ChatGPT itu paham, bikin dia jadi pintar. Well, nanti ada nggak sih cara untuk kita tetap bisa ranking tapi nggak perlu konten gue terus ngikutin kayak dia gini? Atau kalau gini, ataupun gue ngikutin cara ini, tapi gue pengen konten gue tuh nggak dihajar habis-habisan sama orang AI, dari AI, entah itu AI overview, entah itu ChatGPT, Perplexity dan segala macam. Ada nggak caranya? Ada. Caranya, gue kasih contoh ya. Caranya gampang banget, tinggal pakai plugin ataupun juga lu bisa pakai script. Silahkan lu ketemuin sama temen-temen lu yang udah pada ahli-ahli coding. Kita coba ya, Donald Trump. Nah ini gua ketik sini Donald Trump New York Times ya. Ini nih artikelnya, bisa lu lihat ini. Dia ranking kan? Ranking nih. Kalau lu pengen aman dari AI overview supaya lu nggak dia hajar atau nggak dihabisin sama dia, atau kalau lu pengen aman dari pergerakan dari AI baik ChatGPT dan segala macam supaya tidak mengajarin mereka, caranya kayak gini nih, seperti yang dilakukan New York Times ini. Medium juga melakukan hal yang sama ya, bukan cuma New York Times. Tuh. Kalau gue mau baca create a free account or login. Kalau di Medium kan kita harus sama login juga kan, kayak gini. Supaya apa? Kan kalau kayak gini nih, ChatGPT, Perplexity, AI overview dan segala macam data bengek ya, nggak bisa masuk, nggak bisa ngelihat isi konten lu. Tapi lu ranking karena ini kan di indeks toh, dan judulnya lu ranking. Tapi isi kontennya dia nggak tahu. Dia harus login. Namanya script, namanya bot, dia nggak bisa. Di sini salah satunya. Kalau dia pun bisa ngelogin, nanti tinggal diperkuat lagi menggunakan CAPTCHA biar mati. Karena sekarang SEO-nya sekarang tidak serumit dulu. Kalau dulu SEO dulu, kalau model-model kayak gini minta kita login segala macam, ini bikin nilai SEO on page lu jelek. Ini pasti lu nggak ranking. Nah, tapi di era sekarang, karena SEO on page itu lebih tergantung kepada AI, dia sudah tidak terlalu banyak menggunakan algoritma SEO yang model-model tradisional, maka model-model kayak gini lebih aman. Dan ini dibuktikan New York Times ini lumayan besar ya, domain authority-nya. Oke. Kalau begitu gue cukupin materi gue sampai sini. Nanti kita ketemu di materi-materi gue berikutnya. Masih bersama gue Indra Kusuma. Peace and out.